Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang inovasi ide bisnis dari bisnis yang sebelumnya kami amati, yaitu sebuah kafe. Maka inovasi kali ini adalah bernama Biblio Cafe. Apa sih Biblio Cafe itu? Biblio Cafe itu adalah satu tempat atau ruang yang mempunyai dua dunia berbeda tapi saling melengkapi, yaitu coffee shop dan perpustakaan dalam satu tempat. Jadi nanti di tempat ini bakal banyak di sepanjang dindingnya rak-rak kayu untuk buku, dari buku klasik hingga buku sastra. Lalu suasananya pun akan hening, dihiasi dengan bunga segar. Maka tempat ini akan menjadi tempat yang ideal bagi para pecinta buku yang mencari ketenangan untuk membaca. Lalu di tempat ini juga akan tersedia counter coffee shop yang aroma kopinya itu akan membantu para pembaca untuk tetap bangun. Dan juga kami akan menyediakan berbagai macam minuman dan makanan bagi para pembaca yang sedang menikmati buku bacaannya di cafe ini gitu. Maka konsep Biblio Cafe ini terhitung masih sangat baru di Indonesia dan masih belum banyak yang mengadaptasinya. Lalu apa sih visi dari Biblio Cafe ini? Yang pertama itu menjadikan Biblio Cafe sebagai zona nyaman bagi para pelajar yang ingin belajar ataupun yang hobi membaca, menjadikan tempat ini yang jauh dari kata bising, mengganggu, bau asap rokok, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah menjadikan tempat ini sebagai tempat diskusi bagi para pemuda, yang diskusi ini nggak hanya sebagai diskusi atau tongkrongan gosip biasa gitu. Maka diskusi ini harus membawakan ilmu yang berguna, yang bermanfaat, minimal bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Maka itu dua visi dari konsep Biblio Cafe ini gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya analisis pasar. Ada 3 analisis pasar. Yang pertama, kompetitor serupa yang terhitung relatif masih sangat sedikit. Lalu yang kedua, ada target pasar melimpah yang didominasi oleh milenial dan Gen Z. Lalu yang ketiga, tren konsumen yang cenderung bertahan lama. Kemudian dari produk dalam konteks coffee shop tuh meliputi tidak hanya kopi tetapi juga makanan ringan, minuman lainnya, dan suasana tempat. Lalu ada beberapa produk. Yang pertama yakni variasi menu. Jadi kami menawarkan beragam jenis kopi dari berbagai daerah atau dari cara penyeduhannya. Kemudian ada rotasi buku. Jadi setiap kuartal tahunnya untuk tetap menjaga stok bacaan bagi para konsumen yang nantinya akan berkunjung ke tempat kami. Lalu ada makanan dan snack, yang mana kami menyediakan makanan dengan rasa yang autentik agar para konsumen tidak kelaparan. Jadi tidak hanya minum, kami juga menyediakan berbagai makanan dan snack ringan agar tidak adanya kebosanan atau kelaparan dari konsumen kami. Lalu yang terakhir dari kualitas. Jadi kami juga menjaga kualitas yang baik dan juga menyediakan kualitas kopi yang bervariasi. Place atau lokasi adalah faktor kunci dalam bisnis coffee shop. Poin yang dicari ialah lokasi strategis atau lokasi yang mudah diakses oleh target pasar tetapi jauh dari pusat kebisingan agar para konsumen tidak terganggu suara dari jalanan. Poin selanjutnya ialah desain interior. Suasana yang nyaman, cozy, dan autentik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi target konsumen. Selanjutnya adalah fasilitas yang tersedia. Tempat akan dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan seperti wifi, colokan listrik, dan tempat duduk yang akan mendukung kenyamanan bagi pelanggan yang datang. Selanjutnya adalah price. Menentukan harga yang tepat adalah kunci untuk menarik pelanggan tanpa merugikan profitabilitas usaha. Dengan menetapkan harga yang bersaing, kita juga tetap memperhatikan harga kompetitor sejenis dan memastikan harga kita tetap kompetitif. Harga promosi atau memberikan diskon kecil-kecilan setiap harinya atau setiap ada event untuk menarik calon konsumen baru. Paket dan bundling. Penawaran paket yang menarik bisa termasuk kopi dengan kue atau snack dengan harga yang lebih hemat. Promotion atau promosi. Untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan, promosi adalah kunci. Contoh melalui sosial media, memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, atau Twitter untuk mempromosikan menu, event, dan promo lainnya. Lalu kemitraan dengan komunitas lokal. Membangun kerjasama dengan komunitas di sekitar, misalnya event dengan komunitas pecinta buku atau musik lokal. Event dan diskon. Selenggarakan event yang cocok bagi para pencinta buku seperti Biblio Competition, forum diskusi, atau diskon khusus pada hari-hari tertentu.
Oke, masuk bagian saya, yaitu ada di Jalan Riau Bandung. Kenapa saya memilih Jalan Riau Bandung? Karena saya udah hidup lama dari kecil di Bandung, maka saya tahu sekali lah tata letak kota Bandung, di mana biasanya orang-orang main. Dan Bandung ini adalah jalan yang hampir selalu dilewati, mau itu oleh orang Bandung kota sendiri maupun itu oleh sebagai turisnya. Jadi Riau ini sangat dekat dengan pusat kota, strategis. Lalu yang kedua, akses jalannya pun mudah, jalannya besar, nggak kecil kayak ganggang, lalu nggak jauh dari pintu tol Paster, nggak jauh dari pusat kota seperti Gedung Sate ataupun Balai Kota. Jalan Riau ini nggak terlalu jauh dari tempat seperti itu. Lalu tempat ini pun penuh dengan coffee shop. Jadi memang ketika orang ingin ngopi, maka mereka biasanya yang dicari itu di Jalan Riau Bandung. Maka saya yakin jika membuka di sini, orang-orang minimal akan tahu ada Biblio Cafe ini. Lalu setidaknya kita bisa menyaring dengan mudah ketika orang tahu mana orang yang ingin mencoba Biblio Cafe dan mana orang yang memang mereka sudah nyaman dengan Biblio Cafe ini. Tapi dengan membuka cafe ini di pusat kota, maka memperbesar peluang Biblio Cafe ini untuk dikenal lebih banyak orang. Dan yang keempat juga, tempat ini punya trafik pengunjung yang tinggi karena dari kuliner sampai tempat belanja pun ada di daerah Jalan Riau Bandung ini. Lalu untuk biayanya relatif ya, macam-macam, tergantung tempatnya, dari 15 juta sampai 40 juta. Lalu izin usahanya pun perkiraan kasar sekitar 5 sampai 15 juta dan izin lingkungannya 2 sampai 5 juta. Tapi dari seluruh kota di Bandung, tempat ini adalah tempat yang paling strategis untuk membuka kafe, apalagi kafe dengan konsep yang sedikit unik seperti ini. Maka atas semua dasar alasan itu, saya memilih Jalan Riau sebagai tempat yang strategis untuk membuka Biblio Cafe ini. Lanjutnya teman saya akan melanjutkan. Kemudian juga lokasi yang kami pilih di daerah Jakarta Barat, Jalan Pos Pengumben. Kenapa kita memilih lokasi tersebut? Yang pertama, lumayan strategis karena belum ada coffee shop seperti konsep yang kita ingin bangun di daerah tersebut, yang mana rata-rata daerah tersebut itu coffee shopnya seperti coffee shop pada umumnya, yang mana hanya menyediakan tempat untuk ngopi dan makan. Lalu termasuk daerah yang ramai atau di mana orang banyak melakukan aktivitas seperti bekerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Kemudian di situ juga walaupun ramai tapi tidak sering terjadi macet. Biasanya kan tempat-tempat jalan raya besar itu sering terjadi macet. Contohnya seperti di pusat kota. Kemudian akses jalan yang sangat mudah juga dan merupakan salah satu identik dengan tempat nongkrong anak muda. Lalu berapa perkiraan biaya apabila kita ingin membangun usaha di daerah tersebut? Setelah saya melakukan survei wawancara kepada dua coffee shop. Yang pertama ada Bagi Kopi di Jalan Pos Pengumben dan yang kedua ada Lola tentang kopi. Itu dari segi biaya untuk sewa tempat itu kisaran 10 sampai 20 juta per bulan untuk sewa tempat. Kemudian 5 juta per bulan itu untuk listrik. Kemudian ada air itu 1 juta per bulan. Kemudian ada keamanan yaitu 2 juta per bulan. Izin usaha itu sekitar 5 sampai 10 juta. Kemudian ada untuk bahan baku itu rata-rata 10 juta per bulan. Kemudian 1,5 sampai 2 juta per bulan itu untuk gaji karyawan. Lalu untuk peralatan itu sekitar 50 juta. Mungkin seperti itu perkiraan biaya yang mana saya mendapatkan dari data survei dua coffee shop yang ada di Jalan Pos Pengumben. Jalan Purbaya Cilegon. Kenapa menjadi pertimbangan juga? Karena berada di pemukiman warga yang strategis, akses jalan yang mudah, belum banyak coffee shop di daerah tersebut, sangat mudah dikunjungi karena jalan yang ramai dilewati banyak orang, dan juga memiliki lahan parkir tersendiri yang dapat memudahkan pelanggan untuk menyimpan kendaraannya. Selanjutnya adalah biaya. Untuk biaya sewa bangunan itu mulai dari 14 juta sampai 17 juta per bulan. Ini sudah termasuk biaya sewa lahan parkir. Untuk biaya listrik sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Untuk air 150.000 rupiah per bulan. Untuk biaya keamanan 50.000 per bulan. Itu untuk keamanan lahan parkir. Jadi untuk kesimpulannya, Bandung menjadi pilihan terbaik dari 3 pilihan sebelumnya setelah beberapa pertimbangan. Yang pertama, Bandung berada di urutan ketiga kota wisata terpopuler di Indonesia. Yang kedua, memiliki biaya pengeluaran yang relatif sama dengan 2 tempat lainnya. Dan yang ketiga, Bandung beberapa kali menjadi pionir untuk beberapa tempat yang eksentrik, memiliki ciri khas tersendiri, cocok untuk inovasi bisnis ini. Mungkin sekian analisis bisnis kami.
Kami Zaidan Majid Trismana, Abdurrahman, Fatih Muhammad selaku tim bisnis Beli Blio Cafe mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.